Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Yang saya hormati Bapak Penguji Pak Rahmat Gunawan SPI MSI, Ibu Coach Agustina SH MSI, dan langsung kepada mentor Bapak Sudarto Tolengsona SPD selaku Kepala Sekolah saya. Nah, perkenalkan, nama saya Zulaiha SPD, jabatan ahli pertama guru kelas, unit kerja SD Impres Tanalanto, instansi pemerintah Kabupaten Parigi Motong, nomor daftar hadir 11. Baik, adapun pengambilan judul rancangan aktualisasi ini dilatar belakangi oleh kondisi pandemi saat ini, sehingga diterapkannya pembelajaran tatap muka terbatas. Dan aturan dalam pembelajaran tatap muka terbatas ini yaitu pedoman pelaksanaannya yaitu per hari masuk 50% dari jumlah siswa keseluruhan atau pembelajaran shifting bergilir. Kemudian dari pembelajaran tatap muka terbatas ini ditemukan beberapa kendala di lapangan, yaitu guru kurang inovatif dalam proses pembelajaran, sehingga hal ini menyebabkan motivasi belajar siswa menurun dan berdampak pada siswa malas ke sekolah. Ya. Kemudian identifikasi isu dalam rancangan aktualisasi ini yaitu yang pertama adalah kurang optimalnya partisipasi siswa dalam pengumpulan tugas. Kemudian yang kedua, belum optimalnya pembelajaran di masa PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas yang berakibat pada menurunnya motivasi belajar siswa. Kemudian yang ketiga adalah rendahnya kehadiran siswa di sekolah pada saat pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, dari beberapa isu ini diperlukan analisis lanjutan, yaitu pada rancangan aktualisasi ini saya menggunakan teknik APKL atau apel problematik, kehalayakan, dan layak. Nah, bisa dilihat pada tabel APKL ini, yaitu untuk masalah yang pertama yaitu kurang optimalnya partisipasi siswa dalam pengumpulan tugas, ini total skornya yaitu 16. Kemudian untuk isu yang kedua yaitu belum optimalnya pembelajaran di masa PTM, pembelajaran tatap muka terbatas yang berakibat pada menurunnya motivasi belajar siswa dengan total poin 19. Kemudian yang ketiga, rendahnya kehadiran siswa di sekolah pada saat pembelajaran tatap muka terbatas dengan skor poin 13. Nah, dari ketiga isu ini bisa ditarik kesimpulan bahwa core isu atau isu yang terpilih yaitu dengan total skor 19, belum optimalnya pembelajaran di masa PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas yang berakibat pada menurunnya motivasi belajar siswa. Nah, ini didukung juga dengan hasil penilaian pelaksanaan ujian tengah semester, yaitu bisa dilihat bersama bahwa dari jumlah 16 siswa, siswa yang tuntas hanya 6 orang, dan 10 lainnya belum mencapai kriteria ketuntasan minimal. Nah, berdasarkan hasil nilai tadi, dampak isu jika tidak segera dipecahkan apa saja? Yang pertama yaitu pembelajaran yang membosankan, kemudian hal ini bisa menyebabkan motivasi belajar siswa menurun, sehingga kurangnya partisipasi siswa dalam pengumpulan tugas, dan ini berdampak pada hasil belajar siswa menjadi rendah. Nah, apa saja ide gagasan kreatif dari core isu yang ada, yaitu belum optimalnya pembelajaran di masa PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas yang berakibat pada menurunnya motivasi belajar siswa. Nah, langkah inovatif yang saya lakukan adalah peningkatan motivasi belajar siswa menggunakan strategi joyful learning di kelas 4 SD Impres Tanalanto. Nah, apa itu joyful learning? Nah, menurut Mulyasa tahun 2006, pembelajaran menyenangkan atau joyful learning merupakan suatu proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat sebuah kohesi yang kuat antara pendidik dan peserta didik tanpa ada perasaan terpaksa atau tertekan, not under pressure. Dengan kata lain, pembelajaran menyenangkan adalah adanya pola hubungan yang baik antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, joyful learning, pembelajaran menyenangkan, di sini bisa kita lihat bersama, ada gambar anak yang termenung atau kurang motivasi. Ini masih menggunakan metode konvensional sebelum penerapan strategi joyful learning. Nah, di gambar sebelah kanan ini terlihat siswa yang sangat antusias dan merasa percaya diri dengan mengacungkan tangannya bertanya kepada sang guru. Nah, adapun tahapan-tahapan dalam joyful learning ini, yaitu yang pertama adalah tahap persiapan. Nah, di sini
guru memberikan siswa perasaan positif melalui teknik stop. Apa itu teknik stop? Teknik stop ini yaitu pembelajaran sosial emosional untuk memulihkan kondisi kesadaran penuh atau mindfulness. Nah, di sini dilakukan pada awal kegiatan karena untuk mengajak siswa keluar dari keadaan mental yang pasif atau tidak percaya diri. Kemudian dalam teknik stop ini juga, tujuannya itu untuk menyingkirkan rintangan belajar yang dihadapi oleh siswa. Kemudian ini membantu siswa keluar dari rasa tertekan menjadi tertarik dengan pembelajaran. Nah, ini bisa menumbuhkan motivasi belajar siswa karena di dalam teknik stop ini disajikan musik-musik yang menyenangkan atau menenangkan siswa. Kemudian ditambah lagi dengan kalimat-kalimat positif sehingga motivasi siswa itu bisa tumbuh dan dia bisa atau siap menghadapi proses pembelajaran. Kemudian untuk tahap penyampaian ini yaitu menyajikan materi belajar menggunakan video interaktif dalam proses pembelajaran. Nah, ketika kita menyajikan video interaktif, maka siswa itu akan lebih mudah untuk menyerap materi pembelajaran sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Kemudian untuk tahap ketiga yaitu tahap pelatihan. Nah, di sini saya menyajikan games edukatif. Games edukatifnya yang bisa dikerjakan siswa pada saat itu juga dalam proses pembelajaran. Kemudian kita juga mengadakan ice breaking. Ice breaking ini dapat berupa yel-yel yang membangkitkan motivasi belajar siswa. Nah, ice breaking-nya bisa guru sendiri yang buat, bisa lagu yang di ATM atau amati, tiru, kemudian guru memodifikasi, biar lebih anak-anak mudah menyerap lagu-lagunya. Nah, kemudian untuk tahap keempat ini yaitu tahap penutup. Nah, di sini adalah penguatan materi pembelajaran. Nah, dari penguatan ini bisa berupa nyanyian atau lagu-lagu yang menyenangkan bagi siswa sehingga proses pembelajaran itu dapat lebih bermakna melalui joyful learning sehingga motivasi belajar anak tumbuh dengan baik. Ya, baik. Apa saja sih keunggulan dari joyful learning ini? Menurut Mulyasa, 4 keunggulan strategi joyful learning yang pertama adalah suasana belajar rileks dan menyenangkan. Kemudian banyak strategi yang bisa diterapkan di dalamnya. Yang ketiga adalah merangsang kreativitas dan aktivitas dan lebih bervariasi dalam menyampaikan materi pembelajaran. Nah, di sini apa saja rancangan kegiatan atau rencana kegiatan pada rencana aktualisasi ini? Yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan mentor atau kepala sekolah dan coach terkait isu dan rancangan aktualisasi. Kemudian pada kegiatan 2 yaitu membuat bahan ajar. Yang ketiga, membuat lembar penilaian dan kuesioner tentang pembelajaran dengan menggunakan strategi joyful learning. Yang keempat adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan strategi joyful learning. Yang kelima yaitu melaksanakan evaluasi kegiatan pembelajaran. Nah, adapun tahapan-tahapan dari rencana kegiatan ini akan saya jabarkan pada slide berikut, yaitu yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan mentor atau kepala sekolah dan coach terkait isu dan rancangan aktualisasi. Untuk tahapan kegiatannya bisa kita lihat bersama. Yang pertama adalah menunjukkan isu, kemudian mendiskusikan isu, ketiga meminta persetujuan mentor, yang keempat yaitu berkonsultasi dengan coach, yang kelima meminta persetujuan coach. Nah, adapun output dari kegiatan ini yaitu yang pertama adalah isu tersampaikan, kemudian yang kedua tercapainya kesepakatan, kemudian ketiga persetujuannya terverifikasi, yang keempat tersampaikannya hasil konsultasi, dan yang kelima terverifikasinya lembar persetujuan. Nah, adapun nilai dasar pada tahapan kegiatan ini yang pertama adalah akuntabel dengan kata kunci transparansi. Yang kedua adalah harmonis, yaitu kata kuncinya menghargai komunikasi. Kemudian yang ketiga adalah akuntabel, kata kunci integritas. Yang keempat yaitu loyal, kata kunci nasionalisme. Dan yang kelima yaitu kolaboratif, kata kunci sinergi untuk hasil yang lebih baik. Dan adapun kaitan dari kegiatan satu ini dengan kedudukan dan peran PNS adalah manajemen ASN, yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Baik, kita lanjut pada kegiatan 2, yaitu membuat bahan ajar. Untuk tahap kegiatannya, yang pertama adalah menyusun RPP. Yang kedua adalah memasukkan media dalam RPP. Kemudian yang ketiga, mendiskusikan susunan RPP. Kemudian output dari kegiatan 2 ini itu yang pertama, tersusunnya RPP, kemudian 2 tersusunnya media dalam RPP, yang ketiga tersusunnya RPP sesuai standar. Nah, nilai dasar apa saja yang terkandung di dalam kegiatan ini? Yang pertama adalah kompeten dengan kata kunci ahli di bidangnya, yang kedua adaptif, yaitu kata kunci inovatif, yang ketiga kolaboratif, yaitu kesediaan bekerja sama. Nah,
Adapun kaitan kegiatan 2 ini dengan kedudukan dan peran PNS yaitu Smart ASN, kategori digital skill. Nah, untuk kegiatan 3 bisa kita lihat bersama, yaitu membuat lembar penilaian dan kuesioner tentang pembelajaran dengan menggunakan strategi joyful learning. Apa saja tahapan kegiatannya? Yaitu yang pertama adalah membuat instrumen penilaian. Yang kedua adalah menunjukkan instrumen penilaian. Nah, adapun output dari kegiatan ini itu tersusunnya instrumen penilaian. Yang kedua adalah verifikasi instrumen oleh mentor. Kemudian untuk nilai dasar pada tahapan kegiatan ini yang pertama adalah kompeten dengan kata kunci kinerja terbaik. Kemudian yang kedua akuntabel, kata kunci transparan. Nah, untuk kaitan kegiatan 3 ini dengan kedudukan dan peran PNS yaitu manajemen ASN, yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Ya, kita lanjut pada kegiatan 4, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan strategi joyful learning. Untuk tahapan kegiatannya saya sudah jelaskan pada slide 4 tadi, yaitu memulai kelas dengan sapaan ceria, doa dan apersepsi. Yang kedua dengan teknik stop. Jadi sebelum pembelajaran teknik stopnya dulu yang kita laksanakan. Sehingga anak-anak sudah siap untuk belajar, motivasinya tumbuh, kemudian kita sajikan materi. Menyajikan video interaktif, kemudian kemudian kita sajikan ice breaking dan games edukatif. Untuk penguatan kita memberikan soal pada tahap 4, kegiatan 3. Kemudian yang keempat yaitu memberikan instrumen kuesioner kepada siswa. Adapun output dari kegiatan ini yang pertama adalah terciptanya kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Ketika siswa sudah merasa aman dan nyaman serta menyenangkan, maka pembelajaran itu lebih bermakna. Dia akan lebih mudah untuk menyerap materi pembelajaran pada hari itu. Kemudian yang kedua yaitu tersampaikannya materi. Yang ketiga adalah terkumpulnya hasil evaluasi. Dan yang keempat, terkumpulnya hasil kuesioner. Adapun nilai dasar dari kegiatan ini yang pertama adalah berorientasi pelayanan dengan kata kunci kualitas, adaptif, kata kunci inovasi. Yang ketiga, loyal, kata kunci nasionalisme. Nah, kaitan kegiatan 4 ini dengan kedudukan dan peran PNS yaitu Smart ASN, kategori digital skill. Ya Bapak penguji, Ibu Coach, dan Bapak mentor yang saya hormati, baik kita lanjut pada kegiatan 5 yaitu melaksanakan evaluasi. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama adalah melakukan penilaian, yang kedua menunjukkan hasil penilaian, yang ketiga merekapitulasi hasil kuesioner. Adapun outputnya yaitu yang pertama adalah terlaksananya penilaian hasil belajar siswa, yang kedua tersampaikannya hasil penilaian, yang ketiga terdatanya hasil kuesioner. Adapun nilai dasar pada kegiatan ini yang pertama adalah kompeten dengan kata kunci kinerja terbaik, yang kedua yaitu akuntabel, kata kunci transparan, yang ketiga berorientasi pelayanan atau kata kuncinya kepuasan. Nah, adapun kaitan dengan kedudukan dan peran PNS pada kegiatan 5 ini yaitu manajemen ASN, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Nah, baik. Untuk jadwal kegiatan atau jadwal tentatif rancangan aktualisasi ini bisa kita lihat bersama, yaitu pada kegiatan 1 insya Allah akan dilaksanakan pada pekan kedua bulan Mei. Kemudian untuk kegiatan 2 yaitu membuat bahan ajar. Di sini kegiatan insya Allah dilaksanakan juga pada minggu kedua bulan Mei. Kemudian membuat lembar penilaian dilaksanakan juga insya Allah pada minggu kedua bulan Mei. Kemudian untuk kegiatan 4-nya melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan strategi joyful learning. Di sini insya Allah dilaksanakan pada minggu kedua bulan Mei, minggu ketiga, dan minggu keempat. Adapun kegiatan atau melaksanakan evaluasi, insya Allah dilaksanakan pada bulan Mei, minggu keempat. Ya, baik demikian rancangan aktualisasi yang bisa saya paparkan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya juga ingin memberikan motivasi dan dorongan pada rekan kerja saya, Ibu Herlin dan Sulaiha. Jadi mereka adalah CPNS yang bertugas di sekolah yang ada di SD Impres Tanah Lantung. Jadi adapun rancangan yang mereka sudah sampaikan itu sudah sangat luar biasa. Jadi saya sebagai kepala sekolah sangat mengharapkan untuk memberikan apa yang terbaik untuk sekolah SD Impres Tanah Lantung. Memang benar untuk pembelajaran sekarang karena pandemi itu kalau di sekolah kita ini kan 50% hadir karena sesuai aturan yang ada di kecamatan kami, mungkin juga di kecamatan lain. Jadi kita tidak bisa menghadirkan 100%. Adapun yang sebagian itu dilaksanakan secara daring, ya. Dan kendalanya itu sangat banyak. Yang pertama
gawai mereka atau handphone orang tuanya kurang, kemudian pakai datanya kurang, itu menjadi kendala pada saat kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah kami. Maka benar mereka menyatakan bahwa masih ada siswa yang belum mampu untuk membaca, tapi itu tidak jadi masalah. Ya, tidak mungkin semua di satu kelas itu siswanya bisa membaca. Jadi kekurangan tadi itu akan menjadi kelebihan pada peserta CPNS, peserta Latsar. Iya, jadi mereka dapat mengambil dari kekurangan membaca dan lain-lain itu menjadi bahan mereka. Jadi motivasi saya lagi, saya mengharapkan kepada Ibu Herlin dan Ibu Soleha dapat memberikan yang terbaik pada sekolah kami. Ya, sekolah kita sendiri, agar supaya pendidikan di sekolah kami ini lebih meningkat seperti sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Parigi Motong yang ada sekarang ini. Oke. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Agustina sebagai coach dan Bapak Rahmat Gunawan Winter. Ya. Oke, jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah terbiasa dengan belajar dari rumah. Ketika pemberlakuan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, mereka sudah berada di zona nyaman. Jadi agak susah untuk ke sekolah, Pak. Ya, agak susah untuk ke sekolah. Kemudian untuk partisipasi mengumpulkan tugas juga agak susah, Pak. Jadi ini kendala di motivasinya yang harus dicas. Ya, motivasi belajarnya yang harus diperbaiki, Pak. Ya, seperti itu. Ya, langkah-langkahnya Ibu Soleha untuk memotivasi tadi seperti apa? Ya, langkah-langkah yang saya lakukan itu, Pak, yang pertama, seperti yang sudah saya paparkan pertama tadi, yaitu kan dalam pembelajaran atau langkah inovatif yang saya lakukan kan dengan melakukan, memberikan strategi pembelajaran menggunakan joyful learning atau pembelajaran yang menyenangkan. Dengan tahapan yang pertama itu, jadi setelah anak-anak disuruh berdoa, kemudian dengan sapaan yang ceria, yang manis dari gurunya, anak-anak itu disajikan dengan teknik stop. Teknik stop ini salah satu pembelajaran berkesadaran penuh atau mindfulness. Di situ kita bisa membawa siswa keluar dari perasaan tidak percaya diri menjadi percaya diri, dari perasaan yang tertekan menjadi tertarik pada pembelajaran. Nah, di situ kita bisa selipkan kata-kata motivasi, kemudian melalui instrumen atau musik-musik yang menenangkan, misalkan musik burung-burung atau suara-suara alam, itu kita bisa terapkan di dalam tahapan pertamanya, Pak. Kemudian untuk tahapan keduanya itu, setelah anak-anak sudah mulai siap belajar, motivasinya sudah mulai tumbuh, untuk tahap duanya, mereka disajikan dengan video pembelajaran interaktif. Nah, anak-anak kan lebih suka dengan gambar-gambar, video-video, mereka lebih semangat. Jadi, kita sajikan video interaktifnya, setelah itu ketika sudah ada video interaktif kita sudah sajikan dengan cara terbaik kita, kemudian untuk tahap tiganya, kita bisa menyisipkan game edukatif. Nah, game edukatif itu yang terkait dengan pembelajaran pada hari itu. Ice breaking-nya, yel-yel yang ada di dalam kelas juga, Pak. Kemudian untuk tahap 4-nya, itu tahap evaluasi atau penguatan materinya dengan cara dikuatkan dengan nyanyian atau lagu-lagu yang mereka senangi, Pak. Ya, seperti itu. Terima kasih. Tapi semuanya dilakukan di dalam kelas ya, Ibu ya? Iya, Pak. Oke. Jadi untuk mengukur tingkat motivasi itu sendiri, apakah boleh pahami seperti apa dari hari ini tidak ada motivasi anak-anak kita sehingga 1 bulan ke depan itu Ibu sudah siapkan untuk mengukurnya seperti apa? Ya, untuk mengukur motivasi belajar siswa itu kan saya mempersiapkan juga kuesioner pembelajaran. Jadi di dalamnya itu anak-anak bisa kita tanya ke masalah apakah dia senang dengan pembelajaran hari ini. Kemudian kita juga bisa melihat dari partisipasinya dalam mengerjakan tugas dari guru. Seperti itu, Pak. Oke, saya kira juga nanti ke depannya untuk Bu Herlin dan Ibu Soleha dokumentasinya jangan lupa ya. Jangan lupa kalau perlu Ibu Soleha untuk cara memotivasi tadi itu di kelas juga divideokan. Supaya lebih bagus lagi. Divideokan, menari atau bernyanyi itu divideokan. Sehingga ke depannya kita bisa lihat bahwa apa yang menjadi cita-cita Pak Kepala Sekolah, Ibu Coach, dan kami juga di BPSDM bahwa terciptanya sebuah realisasi dari aktualisasi Ibu Leha betul-betul tercapai dan itu membuat SD Tanah Lanto semakin bagus lagi. Saya kira